Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Praktikum Manajemen Keuangan. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan. Tetapi di sini kita akan lebih pada perhitungan, oke? Lebih pada perhitungan, pada Excel-nya. Oke, mungkin agak sedikit review mengenai apa sih analisis kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini adalah ini adalah suatu analisis yang dilakukan oleh manajer keuangan, oke? Kenapa sih manajer keuangan harus melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan? Nah, karena manajer keuangan ataupun para investor menilai apakah kinerja keuangan perusahaan itu baik atau tidak. Nah, dikatakan baik atau tidak atau buruk itu harus ada data pembandingnya. Data pembandingnya bisa dengan periode sebelumnya atau dengan industri yang sama, rata-rata industri, atau dengan para pesaing di bisnis yang sama. Ingat ya. Nah, dan ini analisis ini dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan terkait apa saja yang untuk apa yang ditingkatkan dan apa yang dikembangkan, serta bisa melakukan pengurangan ataupun meminimalisir risiko perusahaan. Oke, nah bagi investor, tadi yang seperti saya bilang di awal bahwa ketika kita menganalisis ini, maka investor akan tahu nih bahwa kinerja perusahaannya baik atau tidak. Nah, ketika perusahaan itu dikatakan baik, kinerja keuangannya baik, ada kemungkinan besar bahwa investor akan berinvestasi sesuai dengan kepentingannya. Berinvestasi di perusahaan tersebut. Misalnya saya berinvestasi di Telkom, menanam saham di situ. Oke, ini itu aja. Dan ini untuk menganalisis ini, kita setidaknya butuh ada 5 rasio. Oke, dan biasanya kita hanya menggunakan 4, tapi kalau menggunakan 5-nya juga nggak masalah. Tapi ini akan saya jelaskan pengertiannya 5 rasio itu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini intinya adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada tepat waktunya. Jadi, perusahaan akan membayar hutangnya yang jangka pendek itu tepat pada waktunya. Oke, itu likuiditas. Lalu, manajemen aset itu intinya adalah seberapa efektifkah atau seberapa efisiensikah perusahaan mengelola aset. Oke. Lalu rasio manajemen utang. Ketika perusahaan itu melakukan investasi atau kegiatan bisnis, dia menggunakan utangnya berapa persen? Dari seluruh modalnya itu berapa persen proporsinya? Profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan ataupun menghasilkan profit, pasti ya, profitabilitas. Lalu di sini adalah rasio nilai pasar, itu adalah rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan, terus IPS dan sebagainya ya. Tetapi kita akan menggunakan 4 saja di sini. Untuk praktikum pada kali ini kita 4 saja. Yang pertama rasio likuiditas, manajemen aset, manajemen utang, sama profitabilitas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas rasio likuiditas. Nah, ada current ratio sama quick ratio. Bedanya kalau quick ratio dia ditambahkan inventory, sedangkan current ratio tidak. Oke. Nah, kita langsung bahas kriterianya. Ketika teman-teman melakukan perhitungan ini, current ratio ya, current asset dibandingkan current liabilities. Nah, itu adalah kriterianya. Semakin besar nilai current ratio, maka semakin baik kinerja perusahaan. Berarti dia semakin mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Begitu juga quick ratio atau ACTS ratio, itu semakin tinggi, maka semakin bagus kinerja perusahaannya. Ya, berarti dia mampu untuk membayar kewajiban hutang-hutang jangka pendeknya yang akan dilunasi pada tepat waktunya. Oke, atau pada waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya teman-teman, untuk rasio likuiditas. Nah, selanjutnya adalah rasio manajemen aset. Nah, pada rasio manajemen aset ini, itu kan kita bagaimana perusahaan itu mengolah asetnya secara efektif dan efisien ya. Nah, di sini ada 4 rasio. Yang pertama adalah inventory turnover. Nah, ini adalah semakin besar nilai inventory turnover, maka semakin baik kinerja perusahaannya. Berarti perputaran persediaannya itu akan semakin bagus karena dia dari barang datang, dia selalu dijual, barang datang selalu dijual, barang datang selalu dijual, gitu ya. Nah, DSO atau Days Sales Outstanding itu adalah receivable ya. Ini adalah piutang, jangan lupa teman-teman, ini adalah piutang. Piutang dibagi dengan average sales per day. Nah, ini kita memastikan kita menggunakan 365 ya. Bisa digunakan 360 sebelumnya, tetapi kita fixkan aja 365. Nah, kriterianya adalah semakin besar nilai DSO, maka akan semakin buruk kinerja perusahaan. Lalu fixed asset ratio. Sales dibagi net fixed asset. Semakin besar nilai fixed asset ratio, maka semakin baik kinerja perusahaan. Oke.
Lalu total asset turnover itu kalau semakin tinggi nilainya, maka juga akan semakin bagus. Oke, berarti dari semua ini yang berbeda adalah DSO saja. Ya, gitu teman-teman. Ini saya review lagi, karena teman-teman ini sebenarnya sudah dapatkan di manajemen keuangan 1. Tapi saya hanya mengingatkan kembali lagi di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah rasio manajemen utang. Oke, di rasio manajemen utang ini teman-teman kan ini apa namanya mengetahui bahwa itu menunjukkan proporsi keseluruhan hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnisnya atau investasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua saja, yaitu total debt to total capital sama term interest earn ratio. Oke, total debt to total capital itu adalah rumusnya total debt dibagi dengan total debt ditambah ekuitas. Nah, di sini total debt yang digunakan adalah notes payable dan long term debt. Oke. Nah, kriterianya adalah semakin besar nilai total debt to total capital, maka kan semakin berisiko. Iya, semakin banyak hutangnya, berarti kan semakin tinggi risiko. Beda ya, bukan kinerja yang buruk, tapi risikonya tinggi. Sedangkan kalau time interest ratio itu semakin tinggi nilai TIE-nya, maka juga akan semakin berisiko. Ya teman-teman. Jadi kalau di manajemen utang ini lebih kepada risiko, oke? Karena kalau semakin banyak hutang kan otomatis risiko bisnisnya juga semakin gede, gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Ada operating margin, profit margin, ROA, ROE, dan basic earning power atau BEP, bukan break even point ya. Nah, di sini sudah ada masing-masing rumusnya. Oke. Lalu untuk yang operating margin, oke. Jadi rumusnya sudah bisa teman-teman lihat dan kriterianya adalah semakin besar nilai operating margin, maka semakin baik kinerja perusahaan. Dan selanjutnya untuk profit margin, semakin tinggi profit marginnya, maka semakin bagus kinerja perusahaan. Begitu juga dengan ROA, ROA juga semakin tinggi, itu juga akan semakin bagus. ROE juga sama ya maksudnya sama dengan yang di atas, yaitu semakin besar ROE juga semakin bagus. Juga BEP itu semakin tinggi juga semakin bagus. Oke, jadi emang hampir sebagian untuk rasio profitabilitas itu akan semakin tinggi itu semakin bagus karena membahas tentang profit. Untuk yang nilai pasar mungkin nggak akan saya bahas di praktikum kali ini. Gitu. Oke, itu aja materi dari saya. Silakan nanti teman-teman melakukan latihan yang nanti sudah saya sediakan. Nanti silakan dikerjakan. Lalu ada instruksi dari saya. Oke, terima kasih.